Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua saudaraku dimanapun kita berada. Kita sungguh bersyukur malam hari ini kita kembali ada di dalam renungan Sosyanim yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan timbul. Sebab firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menolong setiap kita untuk kita boleh mengerti dan memahami setiap hal yang Tuhan rindukan dalam hidup kita dari hari ke sehari. Buka hati saudara dan izinkan Roh Allah bekerja lewat firman-Nya malam hari ini. Dan sementara firman Allah diberitakan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara yang mengalami sakit penyakit, saudara disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang mengalami kelemahan demi kelemahan dalam tubuh ini, maka saudara mendapatkan kekuatan yang baru. Oleh sebab itu, mari terima firman Tuhan dengan iman saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh kembali membaca firman Allah, merenungkannya, dan dengan kekuatan Roh Kudus kami melakukannya. Sehingga kami boleh melihat dan menikmati janji-janji firman-Mu digenapi bagi setiap kami. Berkat-Mu atas kami yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, dalam pengenalan kami akan pribadi-Mu, sebab pribadi-Mu itulah yang menawan hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami membaca firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini ada satu hal yang bersama-sama kita akan membaca di dalam firman Tuhan. Dan saya yakin saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa hal ini adalah hal yang harus kita kerjakan setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kita. Dan saya mengajak kita membuka satu bagian di dalam kitab Mazmur, pasal ke-31 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-20. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah mengasihi Tuhan, merindukan hadirat-Nya. Orang yang mengasihi Tuhan itu terlihat dari apa yang ia lakukan. Mengasihi Tuhan bukan dengan perkataan, tetapi mengasihi Tuhan dengan satu tindakan yang nyata. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan melihat sebagian dari apa yang kita sudah baca malam hari ini, bagaimana Daud menyampaikan kerinduan, doa, pengharapannya di hadapan Tuhan. Jadi ketika saya dan saudara berkata saya mengasihi Tuhan, maka akan terbukti, terlihat dari perbuatan-perbuatannya. Jadi kasih itu bukan perkataan, tetapi kasih itu perbuatan. Sama seperti Tuhan
Mengasihi saya dan saudara bukan hanya dengan perkataan, tetapi melakukan dengan perbuatan. Itu sebabnya dia datang dari surga dan dia mati di atas kayu salib untuk menyatakan bahwa betapa dia mengasihi saya dan saudara bukan karena perbuatan kita, tapi karena dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sesungguhnya. Dia datang dan dia buktikan itu di atas kayu salib. Dan olehnya saudara dan saya menikmati keselamatan yang kekal. Bagaimana dikatakan bahwa seorang yang mengasihi Tuhan, dia selalu merindukan hadirat Tuhan. Hadiratnya berasal dari kata hadir. Bagaimana Allah hadir dalam kehidupannya secara pribadi. Bahkan ketika kita ada di dalam ibadah yang besar, dalam persekutuan-persekutuan yang terdiri dari banyak orang, maka sesungguhnya kehadiran Tuhan itu dialami, dinikmati oleh tiap-tiap pribadi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan-bacaan ini kita akan fokus pada ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara yakin dengan pasti bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena amal ibadahmu, bukan karena apa yang engkau lakukan di hidupmu, tetapi karena Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, Dia mengasihi saya dan saudara. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Ini satu berita yang harus kita dengar dengan baik. Jika saudara berkata saudara mengasihi Tuhan, maka kasihilah Dia. Jika saudara berkata saudara dikasihi oleh Tuhan, maka nyatakanlah kasih Tuhan itu dalam hidup saudara dengan mengasihi Tuhan. Ada beberapa hal yang saudara yang mungkin ini kita lakukan dalam hidup kita, tetapi saya akan mencoba mengingatkan kembali saudaraku. Mungkin ada yang sudah tidak melakukannya dengan rutin. Mungkin sudah tidak melakukannya lagi di saat-saat situasinya dalam terkendali atau baik. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Jika saya berkata saya mengasihi Tuhan Yesus, tetapi saya tidak mau dekat dengan Dia, saya masih mau hidup dengan cara saya sendiri, saya masih hidup dengan keadaan-keadaan dunia ini, sesungguhnya saya bukanlah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, yang pertama adalah orang itu selalu rindu. Seperti apa kerinduan kita hari-hari ini kepada Tuhan? Apakah dalam keadaan yang baik dan aman, maka kerinduan kita itu sudah berkurang kepadanya? Atau dalam keadaan tersesak kita akan datang mendekat kepada Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang selalu rindu dekat. Rindu mendekat dengan Tuhan. Mendekat melalui apa, saudara? Mendekat melalui doa. Lewat jam-jam ibadahnya. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah bermain-main ketika dia beribadah. Mengapa, saudara? Karena di jam-jam ibadah itu, maka hal itu tidak akan pernah terulang lagi.
Yang selanjutnya bahwa jam-jam ibadah itu adalah jam-jam ibadah yang kalau saya berkata itu nilainya kekal. Sebab di sana Tuhan hadir waktu kita memanggil namanya. Raja Daud pernah berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang ke-11, saudara. Firman Allah berkata di sana, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada di tempat kemah-kemah orang fasik. Ini ungkapan Raja Daud, saudara. Betapa dia sangat rindu. Bahkan dinyatakan seperti jiwa yang hancur merindukan Tuhan. Ini satu tingkatan yang begitu dalam, bagaimana dia benar-benar merindukan Allah. Bukan dalam keadaan yang sesak, tetapi dalam keadaan yang baik sekalipun, dia merindukan akan Allah. Berapa banyak di antara kita hari-hari ini dengan keadaan yang sulit dan sukar, saudara. Kita mulai jauh dari Tuhan. Seakan kita berpikir Tuhan tidak ada lagi di pihak saya. Kenapa saya ada dalam kondisi yang berat ini? Tetapi ketahuilah saudara, jika engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, tidak peduli musim-musim kehidupan ini, maka engkau akan datang mendekat kepada Allah. Dan lihatlah apa yang Tuhan nyatakan. Ketika kita dekat dengan Allah, di sana ada ketenangan dan ketentraman. Hal yang kedua, saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan, adalah orang-orang yang mencintai firman Allah. Masihkah firman Allah hari-hari ini melekat erat, kita percaya, berdaulat penuh atas kehidupan saudara dan saya? Masihkah kita melihat kuasa firman bekerja di hidupan kita? Saya sangat diberkati dengan keberadaan seorang ibu dalam kondisi yang begitu lemah tidak berdaya. Dia masih membaca firman Allah. Dia merindukan Allah. Dia mengerti pertolongannya hanya datangnya dari Tuhan. Saudara, ada banyak orang dalam situasi yang sesak. Dia tidak lagi sanggup untuk membaca firman. Tetapi seorang ibu yang terbaring di rumah sakit, saya mendampingi ibu ini. Dia berkata, saya mau membaca firman Allah. Dan dia mengingat firman itu. Dan firman yang berkuasa itulah yang saya percaya membuat dia dapat bertahan di dalam kehidupannya. Orang yang mengasihi Tuhan, dia bersuka cita. Dia menikmati firman Allah. Dia tidak hanya mengingat, membacanya, tapi dia mengalami firman yang ia baca dalam hidupnya. Bahkan dalam saat-saat situasi yang sesak sekalipun, dia mengalami kuasa firman bekerja di hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berkata membaca firman itu membosankan. Ya. Bahkan orang membaca firman seperti penghantar tidur saja. Tetapi saya percaya ketika kita berkata kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka firman Allah yang kita baca, kita cintai dalam hidup kita adalah firman yang berkuasa. Bukan firman yang biasa-biasa. Banyak tulisan di dalam kitab Mazmur, Raja Daud mengungkapkannya bagaimana ia mencintai firman Allah. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-17, ayat yang ke-97, ayat yang ke-143, 174 berkata, betapa ku cintai Tauratmu.
Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu kesukaanku, bukan perintah manusia, saudara. Tetapi perintah Allah menjadi kesukaannya, menjadi kegemarannya. Hal yang ketiga, ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan suka memuji dan menyembah Tuhan. Ketahuilah saudara bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, pujian dan penyembahan itu adalah atmosfer surga, di mana Yesus ditinggikan dan dipermuliakan, maka hadiratnya turun. Ibu yang bersama dengan kami ada di rumah sakit, dia dapat menyembah Tuhan, dia dapat memanggil nama Yesus, dia mengangkat imannya, dan dia berkata, saya orang benar sebab saya dibenarkan oleh Tuhan. Dia berdoa sendiri, dia menyembah Allah. Bukankah ini orang yang mengasihi Tuhan? Keadaannya tidak baik, situasinya tidak baik, saudara, tetapi dia melakukannya. Mazmur 22 ayat yang keempat berkata, Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bahkan dia berkata 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Allah. Artinya seluruh hidupnya dipersembahkan hanya untuk memuji dan menyembah Allah. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang harus kita lakukan dan menjadi gaya hidup kita setiap hari, setiap waktu, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun situasi saya dan saudara hari-hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan, dekat dengan Tuhan, mencintai Tauratnya, hidup dalam hadiratnya lewat pujian dan penyembahan. Sebab mengasihi Tuhan harus benar-benar terbukti melalui tindakan dan perbuatan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sebab Engkau mengasihi kami semua. Kasih-Mu tidak terbatas Tuhan, bahkan melampaui semua apa yang dapat kami pikirkan lewat pikiran kami. Oleh sebab itu ajar kami untuk tetap dan setia mengasihi Engkau dalam segala situasi dan kondisi kami di hari-hari ini. Sekiranya ada di antara kami yang mendengarkan firman Allah, kasih kami mulai berkurang di hadapan-Mu. Berilah kami hati-Mu Tuhan, hati yang selalu dibaharui untuk terus bertumbuh di dalam kasih kami kepada Engkau, selalu merindukan dan menantikan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Berkat-Mu atas setiap kami yang mendengarkan. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.